Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fakira dari kelas 3E AKT. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk membahas tugas UAS praktikum perpajakan mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN sendiri atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan untuk setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang terjadi pada wajib pajak perorangan atau badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah faktur pajak, yaitu bukti dikenakannya PPN, kemudian SPT 1111 yang merupakan surat pelaporan untuk pajak pertambahan nilai. Yang pertama kita akan memulai dari contoh kasus faktur pajak. PT Ananda adalah sebuah perusahaan industri mebel yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. PT Ananda berlokasi di Yogyakarta dan memiliki NPWP. Selanjutnya kita akan menganalisis transaksi penyerahan dan atau penjualan selama bulan Mei 2015. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei, yaitu mengekspor satu kontainer mebel ke Jerman. Untuk transaksi ini tidak perlu dimasukkan atau tidak perlu dibuatkan faktur pajaknya, karena untuk transaksi ini akan dibuatkan dokumennya sendiri, yaitu PEB atau pemberitahuan ekspor barang senilai 100.000 US dollar dikali kurs 12.000, yaitu totalnya 1,2 miliar. Dan selanjutnya yaitu mengirimkan tagihan kepada Dinas Pertanian atas penyerahan meja dan kursi. Nah, untuk transaksi ini khususnya untuk Dinas Pertanian, faktur pajak akan dibuat ketika dikirimkan tagihan. Oleh sebab itu kita buatkan faktur pajaknya seperti ini. Kode faktur pajaknya yaitu sekian. 02 ini menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan kepada pemungut pajak. Lalu kita masukkan identitas pengusaha kena pajaknya, yaitu PT Ananda, dan identitas pembeli, yaitu Dinas Pertanian. Lalu untuk detail transaksinya yaitu kita masukkan nama barangnya, yaitu separtai meja kursi, sebesar dalam soal totalnya yaitu 66 juta termasuk PPN. Sehingga untuk mencari harga bersihnya yaitu 100 dibagi 110 dikali 66 juta didapat 60 juta. Itu DPP-nya 60 juta. Dan PP-nya 10%, yaitu 6 juta. Lalu kita masukkan tempat dan tanggal transaksinya di bagian bawah. Selanjutnya, transaksi tanggal 3, menyerahkan meja kursi kepada toko abadi senilai 20 juta. Untuk transaksi ini, toko abadi merupakan pelanggan utama. Kita melakukan transaksi beberapa kali dalam satu minggu, sehingga untuk semua transaksi toko abadi akan digabungkan dalam satu faktur pajak di akhir bulan. Selanjutnya, tanggal 5, menerima termin pembayaran kedua sebesar 30 juta. Nah, untuk termin ini kita buatkan faktur pajaknya. Itu seperti ini.
kita masukkan kode seri sekian, kemudian identitas PKP yang Anda, identitas pembeli barang kena pajak yaitu PT Saham, lalu detail transaksinya. Ini bukan termasuk harga jual atau uang muka, tapi merupakan termin pembayaran sebesar 30 juta. Kemudian DPP-nya 30 juta dan PPN 10% yaitu 3 juta. Selanjutnya, transaksi berikutnya tanggal 5, masih tanggal 5, menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel seharga 35 juta. Ini dibuat faktur pajaknya dengan kode seri sekian, lalu identitas pengusaha kena pajaknya dan identitas pembeli barang kena pajak TFA Lancar Jaya, lalu detail nama barangnya yaitu seperangkat mebel seharga 35 juta, sehingga DPP-nya adalah 35 juta dan PPN-nya 10%, 3.500.000. Selanjutnya transaksi tanggal 11, menyerahkan rak dan almari seharga 55 juta kepada Dinas Kesehatan. Nah, untuk transaksi ini kita dapat melihat ini kepada Dinas Kesehatan. Untuk transaksi ini faktur pajaknya akan dibuat ketika PT Ananda mengirim tagihannya. Lanjut, tanggal 12 Mei menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewangga senilai 5.900.000. Lalu kita buatkan faktur pajaknya karena terutang PPN, kode serinya sekian, lalu identitas KP pembeli barangnya itu Tuan Dewangga, barang yang dibeli oleh Tuan Dewangga yaitu seperangkat almari seharga 5.900.000. DPP-nya sekian, 5.900.000, sehingga 10%, 590.000. Selanjutnya, tanggal 13 menerima pembayaran uang muka dari PT Gotex. Transaksi ini terutama PPN dibuat pajaknya atas uang mukanya. Ini kode serinya sekian, identitas PKP-nya PT Ananda, identitas pembelinya PT Gotex, dan jenis transaksinya itu adalah termasuk uang muka sebesar 45 juta, sehingga DPP-nya itu uang mukanya yaitu 45 juta dan pajak tambahan nilai yang dikenakan yaitu 4.500.000. Selanjutnya, tanggal 14 menerima pembayaran dari PT Sentosa. Untuk transaksi tanggal ini bukan termasuk penyerahan, tetapi menerima piutang dari pelanggan. Jadi tidak perlu dibuatkan kartu pajaknya karena sudah dibuat pada bulan Maret. Kemudian tanggal 15 menerima pembayaran dari bendaharawan Dinas Pertanian.
Ini juga sama seperti transaksi tanggal 14, yaitu menerima piutang dari Dinas Pertanian yang faktur pajaknya sudah dibuat pada 1 Mei. Selanjutnya, tanggal 15 Mei yang kedua, itu mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan. Nah, ini lanjutan dari transaksi tanggal 11. PT Ananda baru mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan, yang kemudian baru dibuatkan faktur pajaknya. Faktur pajaknya yaitu seperti ini, kode dan nomor serinya yaitu seperti ini. Identitas PKP-nya yaitu PT Ananda, untuk pembelinya yaitu Dinas Kesehatan. Detail transaksinya yaitu nama barang yaitu rak dan lemari dengan harga jualnya adalah 55 juta termasuk PPN, sehingga harga jual bersihnya yaitu 100 dibagi 110 dikali 55 juta. DPP-nya adalah 50 juta dan PPN-nya adalah sebesar 10%, yaitu 5 juta tanggal 15 Mei. Selanjutnya, transaksi tanggal 16 menyerahkan seperangkat meja makan kepada toko abadi. Ini merupakan transaksi toko abadi yang pembuatan faktur pajaknya nanti dibuat sekaligus pada akhir bulan. Tanggal 18 Mei menyerahkan pesanan kitchen set seharga 25 juta untuk kebutuhan kantor PT Cinta Damai. Transaksi ini tidak perlu dibuat faktur pajak pada bulan Mei ini karena faktur pajaknya sudah dibuat pada tanggal 30 April 2015. Selanjutnya, tanggal 21 menyerahkan seperangkat meja makan kepada toko abadi. Ini akan digabung sekaligus pada akhir bulan. Selanjutnya, tanggal 28 menyerahkan meja belajar kepada toko abadi. Sama seperti tanggal 21, transaksi ini akan digabungkan pada akhir bulan. Kemudian, tanggal 31 Mei, atas penyerahan barang kena pajak kepada toko abadi sama bulan Mei, dibuatkan faktur pajak. Nah, baru pada tanggal ini atau akhir bulan, faktur pajaknya baru dibuatkan untuk toko abadi atas transaksinya selama bulan Mei, yaitu 3 Mei sebanyak 20 juta, 16 Mei 10 juta, 21 Mei 15 juta, 28 Mei 5 juta. Faktur pajaknya yaitu seperti ini. Kode serinya sekian. Identitas pengusaha pajak PT Ananda kepada pembeli BKP yaitu toko abadi. Detail transaksinya yaitu meja kursi yang dilakukan pada tanggal 3 yaitu sebesar 20 juta, meja makan pada tanggal 16 Mei sebesar 10 juta, meja makan pada tanggal 21 sebesar 15 juta, meja belajar pada tanggal 28 sebesar 5 juta. Sehingga total DPP-nya adalah 50 juta dengan PPN 10% yaitu sebesar 5 juta tanggal 31 Mei 2015. Selanjutnya, transaksi
Pembelian atau perolehan JKP selama bulan Mei. Yang pertama yaitu tanggal 5, membayar rekening telepon bulan Mei 2015 sebesar 4.400.000 kepada Telkom Yogyakarta. Transaksi ini PT Ananda tidak menerima faktur pajak seperti biasa, tetapi menerima kwitansi yang dapat disetarakan penggunanya seperti faktur pajak. Anggap saja ini adalah kwitansi dari Telkom Yogyakarta kepada PT Ananda untuk pembayaran rekening telepon sebesar 4.400.000 termasuk PPN, sehingga biaya bersihnya itu 100 dibagi 110 dikali 4.400.000 sama dengan 4 juta. DPP-nya 4 juta dan PPN-nya adalah sebesar 10%, jadi 400.000. Lalu selanjutnya tanggal 7, membayar servis kendaraan sedan kepada Nasmoko. PT Ananda menerima faktur pajak dari Nasmoko untuk transaksi servis kendaraan sedan sebesar 11.750.000 dan PPN-nya adalah sebesar 1.175.000. Akan tetapi untuk faktur pajak ini tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak masukan karena transaksi ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan kendaraan sedan. Selanjutnya tanggal 11 Mei. Selanjutnya tanggal 10 Mei. Membayar tagihan kepada PT Tulus Mulus atas pembelian bahan baku. Transaksi ini tidak mendapat faktur pajak karena faktur pajak sudah diterima pada bulan April dan telah dilaporkan. Selanjutnya tanggal 11 membeli alat perekat dari PT Ikhlas sebesar 66 juta dan diterima faktur pajaknya seperti ini dari PT Ikhlas kepada PT Ananda atas pembelian barang kena pajak yaitu alat perekat sebesar 66 juta termasuk PPN, sehingga harga jual bersihnya adalah 100 dibagi 110 dikali 66 juta sama dengan 60 juta. DPP-nya 60 juta dan PPN-nya ada 10%, itu 6 juta. Selanjutnya transaksi 13 Mei membeli sebagian bahan baku dari Uda Bentar senilai 200 juta dibayar dengan uang muka 135 juta, sisanya dibayar akhir minggu ini. Diterima PT Ananda menerima faktur pajak dari Uda Bentar atas pembayaran uang muka bahan bakunya sebesar 135 juta. DPP-nya 135 juta sehingga PPN-nya 10%, yaitu 13.500.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu tanggal 17 membeli alat pengering di gudang bahan baku dari PT Usaha sebesar 146.300.000 termasuk PPN. Diterima faktur pajak dari PT Usaha kepada PT Ananda atas pembeliannya alat pengering seharga 146.300.000 termasuk PPN, sehingga harga bersihnya itu 100 dibagi 110 dikali 146.300.000.
sehingga hasilnya adalah 133 juta. Ya, DPP-nya 133 juta, PPN-nya 10% yaitu 13.300.000 tertanggal 17 Mei 2015. Selanjutnya, setelah kita membuat dan menerima faktur pajak ini harus kita masukkan ke dalam SPT. Untuk PPN, SPT yang digunakan adalah SPT 1111, khusus untuk pajak pertambahan nilai. Dalam SPT ini terdapat 7 lembar form yang terdiri dari form induk, yaitu form 1111, yaitu ada lembar pembantu yaitu 1111AB, 1111A1, 1111A2, 1111B1, 1111B2, dan 1111B3. Nah, kita akan mulai mengisi dari 1111B3. Formulir 1111B3 ini digunakan untuk memasukkan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Dari faktor yang sudah kita bahas tadi, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu ada satu transaksi, yaitu dari Nasmoko yang merupakan transaksi servis kendaraan sedan. Lalu kita masukkan namanya, NPWP-nya jika ada. Kemudian kita masukkan kode dan nomor seri faktur pajaknya dan tanggalnya, yaitu 7 Mei 2015. Kita masukkan DPP-nya yaitu sebesar 11.750 dan PPN-nya. Sehingga totalnya adalah sekian. Lalu jangan lupa untuk mengisi nama PKP, yaitu PT Ananda, dan NPWP-nya. Lalu masa pembuatan SPT-nya yaitu bulan 5. Selanjutnya kita ke formulir 1111B2 yang digunakan untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dalam kasus yang tadi yang telah dibahas, ada 4 transaksi yang dapat dikreditkan, yaitu dari Telkom Yogyakarta atas service pembayaran telepon, PT Ikhlas, Video Bentar, dan PT Usaha. Kita masukkan NPWP-nya jika ada, lalu kode dan nomor seri dari faktur pajak atau dokumen tertentu seperti yang dari Telkom Jakarta tadi yang merupakan kwitansi, lalu tanggalnya kita masukkan, kemudian DPP-nya masing-masing pada dari faktur pajaknya, kemudian PPN-nya. Lalu totalnya adalah sekian. Selanjutnya yaitu formulir 1111B1 untuk kita masukkan pajak masukan yang didapat atas impor PKP atau JKP dari luar daerah tabel. Untuk kasus ini kita tidak melakukan impor, jadi di lembar ini kita kosongkan.
Tapi kalau misal terdapat impor, kita masukkan ke dalam formulir ini. Untuk penjelasan selanjutnya, 11.11b1 sampai 11.11b3 ini adalah formulir khusus untuk pajak masukan. Kemudian kita masuk ke formulir 11.11a2, yaitu daftar pajak untuk daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dan faktur pajak. Kita masukkan nama PKP, PPN Anda, dan NPWP-nya dan masanya sama bulan Mei. Lalu daftar pembeli penerima data BKP, itu Dinas Pertanian, Desahara, Valenca Jaya, Tondi Wangga, PT Gotex, Dinas Kesehatan, dan PT Abadi. Kita masukkan NPWP atau nomor paspor, kemudian masukkan kode dan nomor seri dari faktur pajak, kemudian tanggalnya, lalu kita cantumkan juga DPP-nya dari faktur pajak, kemudian PPN-nya. Totalnya adalah sekian. Kita lanjut ke form 11.11a1. Formulir ini digunakan jika PKP PT Ananda melakukan ekspor. Dalam kasus itu, PT Ananda memang ada melakukan ekspor ke Jerman pada tanggal 1 Mei. Kemudian PIB itu adalah sekian, DPP-nya adalah 1,2 miliar. Di sini tidak ada PPN karena ekspor itu tidak dibebankan PPN. Formulir 11.11a1 dan 11.11a2 ini khusus untuk pajak keluaran. Kemudian kita lanjutkan ke form 11.11ab, yaitu yang merupakan rekapitulasi dari formulir A1 sampai formulir B3. Masukkan nama PKP dan NPWP serta masa PPN-nya tanggal bulan 5. Kemudian untuk uraiannya, yang 1A ekspor PKP ini dari A1 tadi ekspor sebesar 1,2 miliar. Kemudian yang B, penyerahan dalam negeri. Penyerahan dalam negerinya yang bagian B ini adalah totalannya. Total DPP atas penyerahan dalam negeri yaitu 275.900.000 dan total PPN-nya adalah 27.590.000. Kemudian bagian 1C ini merupakan rincian penyerahan dalam negeri. Yang pertama itu adalah penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri, yaitu faktur pajak yang memiliki kode 01, 04, 06, dan 09. Ini kita ambil dari formulir 11.11a2. Kita jumlahkan dari
yang memiliki kode faktur 01. Itu dari PT Sahara Graham, Manca Jaya, Dewangga, Tinkotex, dan PT Abadi. Sini totalnya adalah 165.900.000 dan PPN-nya 16.590.000. Sedangkan yang kedua ini adalah penyerahan PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN, atau dengan kata lain faktur pajaknya dengan kode 2 dan 3. Itu misalnya seperti bendaharawan pemerintahan atau dinas. Di sini totalnya 110 juta PP dan PPN-nya adalah 11 juta. Kemudian bagian 2 itu merupakan rekapitulasi perolehan atau pembelian. Yang pertama ini impor, transaksi impor dari formulir 1111B1. Karena kita tidak melakukan impor dalam kasus ini, maka kosong. Kemudian B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang dapat dikreditkan. Kita ambil jumlah dari formulir 1111 B2 sebesar 332 juta DPP dan PPN-nya adalah 33 juta 200. Kemudian yang C, bagian C, impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan. Kita punya satu transaksi yaitu dari 1111 B3 sebesar 11.750 PP. Sedangkan PPN-nya 1.175.000. Sehingga jumlah perolehannya yaitu 343.750 DPP dan PPN-nya adalah 34.375.000. Kemudian bagian ketiga yaitu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan itu dari sini itu adalah sebesar 33.200. Kalau misalnya ada pajak masukan lainnya, itu misalnya dari kompensasi PPN masa pajak sebelumnya atau kelebihan PPN karena pembetulan, ini bisa ditambahkan di sini sehingga total pajak masukan yang dapat diperhitungkan di sini sebesar 33.200. Kemudian langkah terakhir yaitu ke SPT Induk formulir 11. Kita masukkan nama PKP Teananda, alamat, telepon, PWP, masa PN, bulan 5, dan buku. Bagian 1 yaitu penyerahan barang dan jasa. Ini kita bisa mengambil referensinya dari formulir 1111 AB yang A merupakan ekspor, PP-nya di 1,2 miliar. Yang kedua itu penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri itu sekian. Yang ketiga penyerahan PPN dipungut oleh pemungut PPN dari dinas atau bendahara pemerintahan.
untuk penyerahan PPN yang tidak dipungut kita tidak ada, dan penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN juga tidak ada, sehingga jumlahnya adalah untuk DPP-nya 1.475.900.000. PPN-nya adalah total PPN-nya adalah 27.590.000. Untuk perhitungan PPN kurang bayar dan lebih bayarnya, ini adalah dari pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Kenapa tidak dengan yang 11 juta ini yang dengan yang dipungut oleh pemungut PPN, karena pajak keluarannya sudah sekaligus dipungut oleh bendahara pemerintahan. Jadi yang kita perhitungkan sini hanya yang kita pungut sendiri, yaitu sebesar 16.590.000. Kemudian kita kurangkan dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari hitungan di formulir 11A tadi sebesar 33.200, dan di sini pengurangannya adalah hasilkan angka 16.610 dalam kurung, artinya adalah lebih bayar berarti pajak masukan yang dibayarkan itu lebih banyak daripada pajak keluaran yang harus disetorkan. Jadi PPN lebih bayar ini kita bisa memilih apa kita akan menggunakannya untuk apa, untuk misalnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dikembalikan. Untuk transaksi ini kita akan menggunakan 16.610 ini dan kurang lebih bayarnya untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian kita isi kelengkapan SPT-nya, yaitu formulir-formulirnya. SP ini kita centang kalau misalnya kita ada PPN kurang bayarnya. Kemudian masukkan tanggal pelaporannya. Untuk SPT PPN paling lambat dilaporkan pada akhir bulan berikutnya, atau maksudnya adalah tanggal 30 atau tanggal 31 bulan berikutnya. Untuk kasus ini diminta adalah laporannya adalah tanggal 25 Juni 2015. Sekian penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.